Kekalahan menyakitkan di Singapore Open bukan akhir bagi Leo Bagas, justru jadi titik balik. Karena kini mereka bersiap bikin kejutan besar di Indonesia Open 2025, dan lawan mereka kali ini bukan sembarangan. Halo Sobat Catatan Badminton. Kembali lagi di channel yang selalu setia menemani kamu dengan kabar terkini dari dunia bulu tangkis. Hari ini kita akan bahas kabar mengejutkan tapi juga penuh harapan dari pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolicarnando dan Bagas Maulana. Kekalahan mereka di Singapore Open 2025 memang menyakitkan, tapi tunggu dulu, apa yang mereka siapkan untuk Indonesia Open bisa jadi bahan pembuktian besar. Penasaran? Yuk kita bahas sampai tuntas. Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolicarnando dan Bagas Maulana, baru saja mengalami kekalahan pahit di babak pertama Singapore Open 2025. Mereka harus mengakui keunggulan pasangan Thailand, Kittinupong Kedren dan Dechapol Puafaranukroh, dalam pertandingan 3 game yang berlangsung sangat ketat. Skornya 24-22 di game pertama, 19-21 di game kedua, dan 16-21 di game penentuan. Hasil ini jelas mengecewakan, terutama karena ini adalah turnamen comeback bagi Leo setelah sempat absen karena cedera lutut yang cukup serius pada bulan April lalu. Bahkan sebelumnya, Leo sampai harus absen dari kejuaraan besar seperti Piala Sudirman karena kondisi fisiknya belum memungkinkan. Maka dari itu, banyak pecinta bulu tangkis yang menaruh harapan besar saat Leo akhirnya kembali beraksi di Singapore Open. Tapi sayangnya, kenyataan berkata lain. Alih-alih melaju ke babak berikutnya, Leo dan Bagas justru harus pulang lebih awal dari turnamen ini. Namun yang patut diacungi jempol, mereka tidak larut dalam kekecewaan. Dalam pernyataan resminya, Leo menegaskan bahwa ia sudah tidak lagi merasakan rasa sakit di area cedera. Ini menjadi kabar baik, karena artinya Leo sudah pulih 100% dan siap untuk bertarung kembali. Ia pun dengan percaya diri menyatakan bahwa mereka langsung mengalihkan fokus ke turnamen besar selanjutnya, yaitu Indonesia Open 2025. Turnamen Indonesia Open tahun ini akan digelar di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, mulai dari tanggal 3 hingga 8 Juni. Ini bukan turnamen biasa. Indonesia Open adalah salah satu ajang paling bergengsi dalam kalender BWF World Tour, dengan level Super 1000. Artinya, semua pemain top dunia bakal hadir dan bersaing di sini. Dan untuk Leo dan Bagas, ini adalah momen spesial karena akan menjadi penampilan perdana mereka sebagai pasangan di Indonesia Open. Menariknya, tahun lalu mereka belum tampil bersama di turnamen ini. Saat itu, Bagas masih berduet dengan Muhammad Shohibul Fikri dan hanya berhasil mencapai babak perempat final. Sementara Leo bermain dengan Daniel Martin dan hanya sampai di babak 16 besar. Kombinasi Leo Bagas sendiri baru dimulai pada tanggal 20 Agustus 2024, saat mereka dipasangkan di ajang Japan Open. Sejak saat itu, performa mereka terus dipantau karena keduanya punya potensi besar dan gaya bermain yang saling melengkapi. Di Indonesia Open mendatang, Leo dan Bagas langsung dihadapkan pada tantangan berat. Mereka akan bertemu dengan pasangan kuat asal India, Satwik Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty. Ini akan menjadi pertemuan pertama antara dua pasangan tersebut di level internasional. Dan tentu saja, bermain di kandang sendiri di hadapan ribuan pendukung akan menjadi tekanan sekaligus semangat tambahan bagi pasangan muda Indonesia ini. Kondisi fisik Leo yang sudah pulih menjadi modal penting, tapi mereka juga harus segera menemukan chemistry terbaik mereka untuk menghadapi gempuran lawan tangguh. Apalagi, turnamen level Super 1000 seperti Indonesia Open biasanya diikuti oleh para pemain top 10 dunia, jadi setiap pertandingan akan seperti final. Selain itu, penampilan mereka nanti juga bisa jadi penentu kepercayaan diri dan arah persiapan menuju turnamen-turnamen penting lainnya. Setelah berbagai kombinasi eksperimen yang dilakukan oleh PBSI, pasangan Leo Bagas diharapkan bisa menjadi salah satu andalan baru ganda putra Indonesia ke depannya. Jadi, meski hasil di Singapore Open mengecewakan, kita harus melihatnya sebagai bagian dari proses pemulihan dan pembentukan ulang ritme permainan. Indonesia Open akan menjadi panggung besar mereka. Ini bukan sekadar turnamen rumah sendiri, tapi juga ujian sebenarnya apakah mereka bisa bangkit dan membuktikan bahwa kekalahan kemarin bukanlah akhir, melainkan awal dari kebangkitan. Nah, Sobat Catatan Badminton, itu dia update lengkap soal perjalanan Leo dan Bagas yang kini tengah bersiap untuk Indonesia Open 2025. Meski sempat terpeleset di Singapore Open, kita percaya mereka belum habis. Mereka akan tampil di rumah sendiri, di hadapan publik Istora, dan itu sudah cukup untuk membakar semangat siapapun yang turun ke lapangan. Yuk, dukung terus Leo dan Bagas, dan jangan lupa tulis di kolom komentar prediksi kamu, apakah mereka bisa membuat kejutan di turnamen ini. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel Catatan Badminton supaya kamu nggak ketinggalan kabar terbaru dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam olahraga!
Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto tampil luar biasa di laga pembuka Singapore Open 2025. Tapi siapa sangka, kemenangan ini ternyata punya cerita tersembunyi yang belum pernah mereka ungkap sebelumnya. Halo, Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu jadi rujukan utama buat kamu yang gak mau ketinggalan kabar seru dari dunia bulu tangkis. Hari ini, kita akan bahas kiprah ganda putra andalan Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, yang baru saja membuka langkah mereka di Singapore Open 2025. Hasilnya, langsung bikin optimis. Tapi bukan hanya itu, ada hal menarik di balik kemenangan ini yang harus kamu tahu. Yuk langsung aja kita bahas. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto membuka kiprah mereka di babak 32 besar Singapore Open 2025 dengan kemenangan meyakinkan. Bertanding di Singapore Indoor Stadium pada hari Selasa, tanggal 27 Mei, mereka mengalahkan pasangan Malaysia, Nur Muhammad Azrin Ayub Azrin dan Tan Wee Kiong, dalam 2 game langsung dengan skor 21-18 dan 21-16. Pertandingan ini hanya berlangsung selama 36 menit, tapi cukup untuk menunjukkan dominasi pasangan unggulan ke-6 ini. Meski menang 2 game langsung, laga ini bukan tanpa tantangan. Fajar mengatakan bahwa kondisi lapangan cukup tricky alias menantang. Angin di dalam arena tidak beraturan, dan kok yang digunakan pun cukup kencang, membuat pergerakan shuttlecock sulit diprediksi. Dengan situasi seperti itu, Fajar dan Rian harus lebih cepat dalam membaca arah bola dan memperkuat permainan bola depan. Menurut mereka, kunci kemenangan di game kedua justru ada pada servis dan penerimaan servis yang lebih tajam. Di game pertama, Fajar dan Rian tampil meyakinkan sejak awal. Mereka langsung mencetak 7 poin beruntun dan unggul 11-8 di interval pertama. Walaupun lawan sempat bangkit dan mendekati perolehan poin, komunikasi yang solid dan fokus yang terjaga membuat pasangan Indonesia tetap mampu menutup game pertama dengan kemenangan 21-18 hanya dalam waktu 15 menit. Memasuki game kedua, pertarungan makin panas. Kedua pasangan saling kejar poin dan tidak ada selisih lebih dari 2 angka hingga jeda interval, di mana Fajar dan Rian unggul tipis 11-10. Namun, setelah jeda, pasangan Indonesia mulai mengambil alih ritme permainan. Mereka terus menekan lewat permainan depan dan cepat, hingga akhirnya mengantongi 5 match point dan mengakhiri laga dengan skor 21-16. Menariknya, dalam wawancara seusai pertandingan, Fajar mengungkapkan bahwa ia dan Rian sengaja absen dari beberapa turnamen di rangkaian Tur Asia Tenggara kali ini. Tujuannya bukan hanya menjaga fisik, tapi juga kondisi psikologis mereka. Jadwal bulu tangkis internasional yang super padat membuat mereka harus pintar-pintar memilih kapan bertanding dan kapan fokus pemulihan. Salah satu turnamen yang mereka lewati adalah Malaysia Masters 2025, yang hanya berselang seminggu sebelum turnamen ini. Dalam strategi mereka, seminggu bertanding akan selalu diimbangi dengan seminggu persiapan di tanah air. Pola ini dianggap efektif untuk menjaga kebugaran dan juga memperkuat fokus mental saat turun ke lapangan. Strategi ini pun mulai menunjukkan hasil positif, seperti yang terlihat dalam kemenangan mereka kali ini. Kemenangan atas pasangan Malaysia ini membawa Fajar dan Rian melaju ke babak 16 besar. Di fase ini, mereka akan menghadapi pasangan kuat asal Thailand, Kedren Kit Tinupong dan Decapol Puafaranukroh. Sekadar informasi, pasangan Thailand ini mengalahkan sesama wakil Indonesia, Leo Roli Carnando dan Bagas Maulana, di babak pertama. Artinya, tantangan berikutnya tidak akan mudah dan perlu kewaspadaan ekstra dari Fajar dan Rian. Menariknya lagi, di Singapore Open 2025 kali ini, Indonesia hanya mengirimkan wakil di 3 sektor, tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran. Sayangnya, sektor tunggal putri dan ganda putri tidak memiliki wakil. Hal ini tentunya membuat harapan publik Indonesia banyak bertumpu pada sektor-sektor yang masih bertanding, terutama pada nama-nama besar seperti Fajar dan Rian. Jika melihat performa mereka di pertandingan pertama, peluang untuk melangkah jauh masih sangat terbuka. Namun, tentu saja konsistensi dan adaptasi terhadap kondisi lapangan akan menjadi penentu. Dengan pengalaman dan kekompakan yang dimiliki, Fajar dan Rian diharapkan mampu menjaga momentum dan membawa pulang hasil maksimal dari Singapura. Jadi, Sobat Catatan Badminton, itulah update lengkap dari langkah awal Fajar dan Rian di Singapore Open 2025. Kemenangan ini bukan cuma sekadar lolos ke babak selanjutnya, tapi juga jadi sinyal bahwa strategi mereka membuahkan hasil. Kita doakan semoga mereka terus melaju dan bisa membanggakan Indonesia di ajang ini. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, komentar dukungan kamu untuk Fajar dan Rian, dan tentu saja subscribe channel Catatan Badminton supaya kamu nggak ketinggalan kabar terbaru dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat mendukung para pejuang tepok bulu tanah air.